Sejumlah warga masyarakat desa Bojongkoning, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, membantah adanya rencana penggusuran rumah warga asli oleh PT Sentul City Tbk. Isu itu merebak setelah ramai pemberitaan soal kasus somasi yang dilayangkan PT Sentul City Tbk terhadap Rocky Gerung yang mendiami lahan bersertifikat hak guna bangunan PT Sentul City Tbk. Sejumlah warga ini menyatakan masalah yang terjadi adalah antara PT Sentul City dengan sekelompok warga pendatang yang membeli tanah garapan dari makelar tanah dan mendirikan bangunan permanen di atas lahan bersertifikat HGB PT Sentul City Tbk. Sejumlah warga menyatakan hubungan warga asli Bojongkoneng dengan PT Sentul City Tbk sangat baik. Bahkan sebelum melayangkan somasi, PT Sentul City Tbk bersilaturahmi dan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat desa setempat terkait rencana penguasaan lahan yang dikuasai warga pendatang bermodalkan oper alih garapan. Nama saya Mulyana, asli dari Bojongkoneng, RT 02 RW 09, Kampung Curug, Desa Bojongkoneng. Perkenalan dulu, nama saya Abuy dari Cikias, khususnya RT 01 RW 10. Nama saya Ade, warga Kampung Curug, RT 1 RW 15. Nama saya Midin, nama panggilan sebelum Kampung Cikias, RT 1 RW 10, Desa Bojongkoneng. Ini saya nama Pak Oman, RW 11, Kampung Gunung Batu, Kidul. Perkenalkan, saya Yadi, warga Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, dan rekan saya Adul, warga Bojongkoneng juga. Kalau isunya seperti itu, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan tidak ada. Nggak pernah ada penggusuran warga, nggak ada. Ya kalau masalah penggusuran itu sebetulnya mungkin kalau memang ada omongan warga digusur itu salah besar. Justru yang sepengetahuan saya saya udah terima kasih sama Sentul. Karena kalau dengan dasarnya seperti ini kan saya udah tahu, Mbak, mana yang tanah Sentul dan mana yang tanah pemukiman. Dan Sentul pun nggak menyalahi aturan. Kalau memang istilahnya ada simpang siur berita bahwa tanah warga digusur, itu bohongnya sangat bohong gitu, sangat besar kan gitu. Kalau menurut saya ya, kalau untuk warga sampai sekarang kan nggak ada satupun rumah warga yang diganggu lah ya, tidak ada sampai sekarang. Dan kita pun juga sebagai warga sini, kita tentunya tidak maulah rumah warga kami sampai ada yang diganggu gitu ya sama Sentul City. Tapi selama yang udah berjalan sekarang tidak ada satupun rumah warga yang digusur. Pemukiman warga tidak ada. Kalau yang beredar isu itu kan mengaku-ngaku warga, itu bukan warga aslinya. Mereka itu yang punya pila lah ya. Jadi bukan warga kami asli, itu bukan. Kalau memang warga kami sampai sekarang tidak ada satupun yang diganggu gitu. Sebetulnya itu hanya sekedar isu ya. Kalau ketakutan itu kayaknya tidak ada. Cuma memang yang ditakutkan begini. Jadi yang ditakutkan dari warga itu rumah mereka ya takut ada yang digusur gitu ya. Tapi sementara sampai sekarang yang berjalan sudah ada, tidak ada satupun rumah warga yang digusur. Karena mungkin dari pihak Sentul City pun juga sudah membatasi antara kampung nih, pemukiman warga sama tanah mereka itu sudah dibatasi. Jadi mungkin pihak Sentul City juga berani menjamin kalau untuk rumah warga tidak akan ada yang disentuh lah satupun gitu. Tidak ada sih, tidak ada yang seperti di berita. Itu alhamdulillah PT Sentul udah relasi nggak bakalan berdasarkan enggak. Sampai sejauh ini Pak, apakah ada rumah warga yang digusur Pak? Oh enggak. Udah di tapal batas udah. Dengar isu-isu seperti itu udah ada, Bu. Cuman kenyataannya seperti itu nggak ada sebenarnya. Walaupun yang ada itu istilahnya kebun yang dianggap orang Jakarta gitu. Jadi seolah-olah yang selama ini kan status tanah garapan, kami nggak tahu unsurnya suratnya atau gimana kami nggak tahu. Yang pasti itu garapan dan klaim Sentul City, HGB Sentul City. Di situ terjadi penguasaan lahan atau pelimpahan. Adapun masalah pelimpahan atau segala macam sebenarnya nggak seperti juga, Bu.
Karena Sentul City itu ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan juga. Contoh, berarti pinjam pakainya atau mitra Sentul lah, katakan seperti itu ada. Mungkin yang itu bukan digusur Mbak gitu. Jadi mereka menempati tanahnya Sentul City gitu kan, ketika dibutuhkan areal tersebut kan dengan sendirinya harus keluar memang seperti itu kan gitu. Itu bukan warga Bojongkoneng, bukan. Oh, jangankan rumah teh. Halaman aja, jangankan misalnya ratus meter, semeter atau sejengkal pun dari Sentul City itu belum pernah ada. Kalau warga itu nggak ada, coba sekarang dibuktikan. Nggak ada. Kalau memang istilahnya simpang siur berita itu warga digusur, itu salah besar. Nah, kita kan segala macam juga harus bukti gitu teh. Ya sekedar isu ya, kalau ketakutan itu kayaknya tidak ada. Cuma memang yang ditakutkan begini. Jadi yang ditakutkan dari warga itu rumah mereka ya takut ada yang digusur gitu ya. Tapi sementara sampai sekarang yang berjalan sudah ada, tidak ada satupun rumah warga yang digusur. Karena mungkin dari pihak Sentul City pun juga sudah membatasi antara kampung nih, pemukiman warga sama tanah mereka itu sudah dibatasi. Jadi mungkin pihak Sentul City juga berani menjamin kalau untuk rumah warga tidak akan ada yang disentuh lah satupun gitu. Modus lah, enggak. Udah ke saya dijelasin, enggak bakalan ini kampung enggak bakalan digusur dari perusahaan, enggak itu. Udah. Yang udah tanpa batas, yang misal ada rumah yang kira-kira menghalangi, enggak bakal digusur. Sosialisasi dulu sama warga sama perusahaan itu. Perusahaan udah itu. Adapun rumah warga, sebagian yang belah jaya di sana, itu ada semacam penggantian. Iya, contohnya seperti punya saya. Saya awalnya saya kerja sama orang Jakarta, berhubung saya nggak punya rumah, dikasihkanlah ke saya rumah tersebut. Tapi kan jelas dari Sentul City itu nggak merugikan masyarakat. Ada toleransinya. Tadinya bentuk rumah, kalau kita pengen rumah lagi kan nanti sama Sentul City diganti sebelah mana lokasinya begitu. Iya. Pak, jadi ada isu juga Sentul City itu melakukan kekerasan tidak kepada warga Bojongkoneng? Oh, itu tidak ada Bu. Sebenarnya itu cuma isu belaka sebenarnya. Karena apa? Yang saya tahu Sentul City itu mengasih beberapa tenggang waktu atau disebutnya mereka somasi. Somasi nggak tahu lah, bagi saya nggak tahu lah kalau masalah itu. Cuman somasi pertama itu kan seolah untuk negosiasi. Kedua negosiasi juga sampai ketiga. Nah mereka itu nggak negosiasi seperti itu, makanya sampai terjadi seolah mereka teraniaya dengan pengambilan alihan paksa, padahal nggak seperti itu. Karena ada 3 somasi, tenggang waktu ada 1 minggunya loh. Untuk penilaian saya secara pribadi mungkin umum dengan yang secara pribadi apa yang saya lihat dan apa yang saya kami dengan adanya Sentul City itu yaitu jadi kami warga di RT 0209 Kampung Curug sangat mendukung gitu kan, karena apa, kami ini kebanyakan ini kan sekolah aja enggak, jadi kita itu akan memberikan ini lapangan pekerjaan lah yang terutama gitu kan. Kami berharap itu yang sebelumnya seperti ini sekarang yang katanya isu penggusuran, sebetulnya tidak ada isu penggusuran di sini gitu kan. Itu penguasaan fisik lahan yang akan digunakan untuk pertanian. Kami akan kerja di situ kan, warga di situ kayak gitu. Saya udah terima kasih sama Sentul. Kesatu ya mengurangi pengangguran lah, yang tadinya nganggur sekarang kan kerja gitu. Keduanya memang dari dulu juga sebulan 2 kali memang kalau masalah sembako suka ada gitu. Memang sering dari dulu pun, bukan hanya untuk sekarang ini rame-rame seperti ini, bukan, dari dulu pun sering kan gitu, baik ke kampung-kampung ataupun ke desa juga kan gitu. Tuh teh. Kalau bicara masalah dampak positif dengan Sentul City, kami itu keluarga Bojongkoneng ini ke Sentul City itu udah banyak Bu. Kenapa? Yang jadi
segala macam semuanya kan sekarang aja di sini. Bojongkoneng dulu mana ada. Kami ke Jakarta udah semua orang Sentul aja kan Bu. Seperti itu aja udah kelihatan. Apalagi dalam hal untuk tenaga kerja, otomatis kebanyakan warga setempat. Ya kalau bagian berpikir atau sebagian itu lain-lain lagi itu yang sekolah, kami nggak sekolah. Untuk tanggapan saya untuk Sentul City sangat positif. Dikarenakan apa? Dikarenakan sangat menguntungkan bagi warga kita. Satu contoh hal kecilnya, di sini banyak pengangguran. Sampai sekarang masuknya Sentul City sudah banyak yang masuk kerja. Padahal Sentul City baik sekali, baik. Sudah. Bahkan dari setahun yang lalu sudah sosialisasinya udah ada. Karena memang lahan di sini mau dipergunakan buat pertanian, kan gitu kan. Kami sebagai warga sangat antusias gitu kan, senang sekali gitu kan. Jadi ibaratnya kalau cari pekerjaan nggak usah jauh-jauh, deket-deket rumah kayak gitu. Sebelum diadakan pendoseran, sebelumnya itu Sentul City udah sering koordinasi mulai dari RT, RW, toko, desa. Nah itu sebelumnya. Nah, sebelum itu udah koordinasi gimana kalau begini kan gitu. Ya udah, warga sangat setuju kan gitu. Sangat baik ya komunikasi. Jadi kan dari pihak Sentul City pun dari sebelum mereka memulai kegiatan ini, jadi mereka sosialisasi dulu ke masyarakat kan untuk terutama yang sekarang lagi dikerjakan ya di Kadus 5 ini. Kadus 5 ini kan ada 4 RW nih, 4 RW. Jadi mereka sosialisasi dulu, bahkan untuk perekrutan tenaga kerja pun mereka utamakan warga setempat. Jadi kalau beredar misal gosip-gosip bahwa Sentul City menyewa preman itu kan salah nih. Bahwa yang sebetulnya itu mereka memperkerjakan warga setempat lah. Terutama banyak warga kami yang ikut kerja di sini sekarang. Ada yang disebutnya somasi itu, Ibu, ada semacam kalau misalkan kami sebagai warga di sini, mayoritas warga sini semuanya adanya di sebelah kiri jalan, kanan jalan itu kebanyakan beliau-beliau yang nggak tahu orang mana, orang Jakarta lah saya bilang gitu. Mereka beli lahan atau pembosanan atau operasi lahan, cuman setelah itu bikin villa kebun. Nah adapun kami ada seperti saya nih, saya ada berapa yang disebutnya majikan saya bikin rumah gitu. Cuman sementara itu udah kita kasih tahu ini ada somasi. Saya awalnya saya kerja sama orang Jakarta, berhubung saya nggak punya rumah, dikasihkanlah ke saya rumah tersebut. Tapi kan jelas dari Sentul City itu nggak merugikan masyarakat. Ada toleransinya. Tadinya bentuk rumah, kalau kita pengen rumah lagi kan nanti sama Sentul City diganti sebelah mana lokasinya begitu, Mbak. Iya. Nggak pernah ada seperti itu. Saya lihat sendiri gitu, mereka baik sama warga gitu kan. Dan sebelumnya juga udah sosialisasinya setahun loh gitu kan. Udah dikasih tahu lah kami kan gitu kan, warga gitu, RT RW juga udah pada tahu gitu. Untuk tanggapan untuk kekerasan itu tidak ada. Cuman hal-hal kecil yang sepele itu mungkin di luar dari saya itu mungkin tidak tahu. Oh itu tidak ada Bu. Sebenarnya itu cuma isu belaka sebenarnya. Karena apa? Yang saya tahu Sentul City itu mengasih beberapa tenggang waktu atau disebutnya mereka somasi. Somasi nggak tahu lah, bagi saya nggak tahu lah kalau masalah itu. Cuman somasi pertama itu kan seolah untuk negosiasi. Kedua negosiasi juga sampai ketiga. Nah mereka itu nggak negosiasi seperti itu, makanya sampai terjadi seolah mereka teraniaya dengan pengambil alihan paksa. Padahal nggak seperti itu, karena ada 3 somasi, tenggang waktu ada 1 minggunya loh, begitu. Oh, nggak ada, bahkan saya juga udah pernah baca kok ada bahasa preman gitu teh. Nah di sini sebetulnya nggak ada preman. Di sini Sentul City yang diutamakan kan warga, menyerap tenaga kerja kan gitu. Kalau preman di sini maaf nggak ada preman kan gitu. Kalau memang bahasa preman itu menurut saya salah besar kan gitu. Di sini nggak ada preman kan gitu. Oh enggak ada kekerasan enggak.
Memang sering, sering. Dari dulu pun bukan hanya untuk sekarang ini rame-rame seperti ini, bukan. Dari dulu pun sering kan gitu. Baik ke kampung-kampung ataupun ke desa juga kan gitu. Tuh teh. Mungkin dari misal sosial gitu ya, sembako atau apapun juga kita sudah terbantu ya. Ya intinya sih sebetulnya dengan kegiatan ini sangat membantu membuka lahan pekerjaan banget ya buat kita. Itu sebetulnya berjalan sudah lama ya, sudah yang saya dengar sudah setahun lebih ya berjalan. Cuma kan itu kayaknya berputar ya, jadi digilir mungkin ya, digilir. Jadi tempat-tempatnya itu nggak satu titik, jadi digilir di mana dulu gitu. Memang sudah berjalan lama itu Mbak itu. Sudah berjalan lama, nggak hanya sekarang lah itu untuk pembagian itu. Memberikan bantuan ya? Iya, untuk memberikan bantuan. Sering. Sebelum pendosoran itu seperti yang diberitakan sekarang seperti ke desa itu sering sebenarnya udah ada lah, banyak sih, seperti kemarin sebelum ada pendosoran ada sembako seperti itulah. Iya, sering. Pembagian sembako udah keterima, udah. Kami itu keluarga Bojongkoneng ke Sentul City itu udah banyak Bu. Kenapa? Yang jadi segala macam semuanya kan sekarang aja di sini. Bojongkoneng dulu mana ada. Kami ke Jakarta udah semua orang Sentul aja kan Bu. Seperti itu aja udah kelihatan. Apalagi dalam hal untuk tenaga kerja, otomatis kebanyakan warga setempat. Ya kalau bagian berpikir atau sebagian itu lain-lain lagi, itu yang sekolah, kami nggak sekolah. Sebelum ada pengembang Sentul City ini, kami di sini kan hanya petani ya gitu kan. Kita mau jualan, ibaratnya hasil pertanian kita aja, kita jualnya mesti ke Cipayung, jalur puncak ke sana kan. Hanya Sabtu Minggu gitu kan. Miko sekarang jalan jadi bagus kan gitu kan. Terus udah kayak gitu. Ya itu jualan aja nggak perlu jauh-jauh lah gitu kan gitu. Seperti itu Pak. Pokoknya sangat membantu buat warga Bojongkoneng gitu. Dari dulu sebetulnya, benar kata tadi Pak Yana, kita bawa pisang harus ke Cipayung. Nah sekarang dengan adanya Sentul di sini kan gitu, jadi pisang pun nggak boleh dibawa kemana-mana, di sini pun udah laku kan gitu. Jadi yang tadinya nganggur jadi bisa bekerja gitu di sini kan, jadi banyak lah. Sentul City udah menyiapkan sekarang lahan buat kerja. Warga saya udah menerima lah, banyak terima kasih ini. Dengan adanya Sentul City ini justru membuka peluang buat kami bisa bekerja atau apalah seperti itu sebenarnya Ibu. Karena sekarang Ibu contoh sekarang, kalau misalkan rumah ini aja dibikin kafe, di situ udah jelas menyerap tenaga kerja sekitar kami dong, ya kan? Ini ada tanah lahan kosong begitu aja nggak ada terasanya buat warga sebenarnya. Ada sebagian beli tanah banyak tapi nggak dimanfaatkan, kan sama aja bohong Bu. Sebenarnya bagi warga kami yang penting buka lahan untuk kami bekerja atau berusaha di situ gitu aja itu. Saya sebagai warga Bojongkoneng dan saya udah dari kecil lah tinggal di Bojongkoneng, hal seperti itu tidak pernah ada yang seperti itu. Justru kita welcome kalau ada orang-orang dari perusahaan Sentul City ya, karena dia akan membawa dampak terhadap lingkungan kami akan lebih bagus gitu loh, gitu kan, seperti sekarang. Sebetulnya itu hanya sekedar isu ya, kalau ketakutan itu kayaknya tidak ada. Cuma memang yang ditakutkan begini. Jadi yang ditakutkan dari warga itu rumah mereka ya takut ada yang digusur gitu ya. Tapi sementara sampai sekarang yang berjalan sudah ada, tidak ada satupun rumah warga yang digusur. Karena mungkin dari pihak Sentul City pun juga sudah membatasi antara kampung nih, pemukiman warga sama tanah mereka itu sudah dibatasi. Jadi mungkin pihak Sentul City juga berani menjamin kalau untuk rumah warga tidak akan ada yang disentuh lah satupun gitu. Sebenarnya seperti itu nggak ada Ibu. Karena apa? Kami warga di sini, kami seolah-olah kan begini Bu. Sementara ini buat kami yang tidak berpendidikan, kami rendah atau gimana nggak pernah tahu, dengan adanya Sentul City ini justru membuka peluang buat kami bisa bekerja atau apalah seperti itu sebenarnya Ibu.
Harapan saya ke depan Sentul City ini segera ke wilayah saya RT 0209 Kampung Curug itu segera untuk dibuka lahan-lahan yang tadinya lahan yang dikuasai beberapa orang tapi tidak memperdayakan orang sini kan gitu kan. Saya pengennya itu segera itu. Adapun misalkan ada permasalahan saya lihat isu-isunya silakanlah diberesin, yang penting tidak mengganggu pekerjaan kami di sini gitu kan. Karena kami di sini bekerja buat perut, buat seliter mucung teh gitu kayak gitu. Ya untuk harapan kita nih Mbak sebagai warga setempat ya, dengan dibukanya lahan pekerjaan, dengan dibukanya lapangan di sini, semoga warga kami bisa bekerja, dan yang kami minta pun jadi untuk pekerjaan jadi jangan sampai memakai orang mana-mana gitu ya Mbak. Jadi diutamakan orang setempat lah ya Mbak ya. Diutamakan orang setempat, dan untuk harapan kita juga Mbak nih, dan aduan-aduan dari warga nih Mbak ya. Jadi Sentul City itu menjamin bahwa tidak akan menyentuh rumah masyarakat dan mengganggu rumah masyarakat, rumah warga kami ya intinya ya. Bukan berarti rumah-rumah orang yang punya villa orang-orang Jakarta ya. Kita nggak ikut campur lah urusan itu, nggak tahu. Yang penting rumah warga kami, pemukiman warga kita dijamin tidak akan diganggu gitu Mbak ya. Gitu aja Mbak ya. Ya justru saya mengharapkan di sini Sentul City itu cepat-cepat membangun lah gitu di wilayah khususnya Desa Bojongkoneng gitu teh.